Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Dan memang demikian, kaum muslimin laki-laki tidaklah salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kecuali berjamaah. Dan tidak disebut berjamaah kecuali di masjid. Mushola, surau, langgar pada hakikatnya adalah masjid. Disitulah kaum muslimin salat 5 waktu yang laki-laki. Selama kita bukan musafir, selama kita tidak ada halangan sakit atau halangan yang syar'i, maka kita mesti menunaikan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian kita duduk sejenak menunggu datangnya waktu sholat isyraq atau sholat duha. Di sini ada keutamaan yang lain, yaitu menunggu sholat itu dihukumi sholat. Katakanlah kita duduk di sini insyaallah 1 jam ke depan, maka selama itu pula, selama 1 jam kita dihukumi sholat, padahal kita tidak sholat. Kemudian menunggu sholat ini kita gunakan untuk tafaqquh fiddin, untuk talabul ilmi, mendalami ilmu agama. Maka ini bentuk ketaatan yang lainnya. Jadi bertumpuk ketaatan keberadaan kita sekarang. Ini kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah yang kita beri judul Samudra Surat Al-Fatihah. Yang lalu kita sudah sampai pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka makna yang terkandung adalah roja. Makna yang terkandung adalah roja, berharap. Allah itu Tuhan semesta alam. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka yang muncul dari perasaan kita, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, roja. Kita roja, kita berharap. Jadi di situ ada isyarat roja. Kemudian Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari kiamat. Ini ada makna khauf, takut. Ada makna khauf, takut. Allah lah yang menguasai hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Di dunia bisa saja ada raja-raja manusia, mereka berkuasa atas wilayah-wilayah tertentu. Ada wilayah skalanya kecamatan, misalnya kabupaten, provinsi, negara, banyak raja-raja.
Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada siapapun yang memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah saja. Semuanya datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak berkhitan dan tidak memakai alas kaki. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, demikian pula kami mengembalikannya. Manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak berkhitan dan tidak memakai alas kaki. Maka demikian pula ketika kembali kepada Allah nanti kondisinya sama seperti itu. Telanjang bulat, tidak berkhitan dan tidak memakai alas kaki. Semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya tunduk dan ketakutan. Dan di mahsyar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, sehari di mahsyar di hadapan persidangan Allah dirasakan seperti 50.000 tahun. Kita nggak bisa membayangkan beratnya keadaan, dahsyatnya keadaan, sehingga sehari dirasakan seperti 50.000 tahun. Barangkali kalau 5 menit dirasakan 1 jam, kita masih bisa membayangkan. Sebenarnya nunggu kawan cuma 5 menit, kawan hanya terlambat 5 menit. Tapi karena betah, karena tidak betahnya menunggu, dirasa lama sekali 1 jam. Barangkali masih bisa kebayang. Tapi 1 hari dirasakan seperti 50.000 tahun, karena saking tidak betahnya, saking beratnya keadaan. Itu di mahsyar. Semuanya tunduk kepada Allah. Jadi maknanya adalah khauf, takut. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maknanya roja, berharap, maliki yaumiddin, maknanya khauf, takut. Di mana roja dan khauf adalah 2 pilar yang harus ada di dalam kita beribadah kepada Allah. 2 pilar yang harus ada di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di salah satu planetnya yang bernama bumi, tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepadanya, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah akan dilakukan sebaik-baiknya manakala ditopang oleh 2 pilar, roja dan khauf. Jadi ini ada isyarat. Penghambaan kita kepada Allah harus ditopang 2 pilar, roja, berharap, dan khauf, rasa takut. Dua-duanya harus ada. Allah jelaskan di dalam surat Al-Isra, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka yang orang-orang menyerunya, orang-orang memanggil-manggilnya, orang-orang meminta perlindungan kepadanya, mereka ini sesungguhnya yad'una ila rabbi, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Mereka senantiasa mencari jalan, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka yang orang-orang pada menyerunya, mereka yang orang-orang pada memohon perlindungan kepadanya, yang takut kepadanya, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, mereka yang diseru oleh orang-orang, mereka yang disandarkan, yang disandari oleh orang-orang, mereka ini sendiri sesungguhnya wa yakhafuna 'adzabah, takut kepada azab Allah. Siapa mereka? Bisa dilihat di dalam tafsir apapun. Siapa mereka yang orang-orang menyerunya, yang orang-orang bersandar kepadanya? Siapa mereka?
Mereka ini adalah para malaikat, mereka adalah Nabi Isa, mereka adalah Maryam, mereka adalah Nabi Uzair, mereka adalah orang-orang soleh yang orang-orang pada menyerunya, menyadarkan kebutuhannya. Ini orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mestinya menyeru kepada Allah, menyadarkan segalanya kepada Allah, tetapi menyadarkannya kepada mereka ini. Nah, mereka ini sendiri senantiasa mencari jalan untuk sedekat-dekatnya kepada Allah. Ini maknanya mahabbah, cinta. Karena tidak mungkin orang berlomba-lomba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak cinta. Maka ini maknanya mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah akan tercapai manakala ditopang oleh dua pilar. Wa yarjuna rahmatahu, mereka roja, berharap kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan pilar satunya lagi khauf, mereka takut kepada Allah. Cinta kepada Allah akan sampai kepada tujuannya ketika ditopang dua pilar, roja, berharap, dan khauf, takut. Para ulama menggambarkan mahabbah, cinta kepada Allah yang ditopang oleh dua pilar, roja dan khauf, ibaratnya sebagaimana burung. Kita mengetahui burung ada kepalanya, ada kedua sayapnya. Kepalanya itu adalah mahabbah, cinta. Burung cinta kemana? Burung cinta hendak dia kemana akan sampai ketika ada dua sayap. Nah, demikian pula manusia cinta kepada Allah, penghambaan diri, beribadah kepadanya. Dia manusia menuju Allah karena cinta kepada Allah, akan sampai ke sana ketika ditopang roja dan khauf. Ibaratnya adalah burung. Itu para ulama menggambarkan. Dengan adanya roja dan khauf, maka ibadah bisa dilakukan sebaik-baiknya. Kalau cuma salah satunya saja, ibadah tidak bisa dilakukan sebaik-baiknya. Misalnya orang hanya ada pada dirinya roja, Allah itu kan maha pengasih, Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha pengampun. Dosa sebesar apapun pasti Allah ampuni. Dan di dalam hadis banyak itu, ada orang membunuh sampai 99 orang, ditambah satu lagi jadinya 100. Allah ampuni itu, memang Allah maha pengampun. Adanya roja saja, maka bisa meremehkan maksiat. Dia berbuat maksiat, dia menggoda istri orang, dia nakal kepada tetangga, dia menjegal kawan-kawannya, dia berdagang curang. Ketika ditegur, loh kamu kok berbuat kemungkaran kayak itu? Loh, Allah kan maha pengampun. Kamu kok tidak puasa Ramadan? Loh, Allah kan maha pengampun. Loh, kamu kok kalau sholat sukanya nunda-nunda sampai waktunya mau habis? Loh, Allah kan maha pengampun. Jadi yang terjadi adalah meremehkan. Ini kalau yang ada cuma roja. Demikian pula kalau yang ada cuma khauf, rasa takut kepada Allah, roja nggak ada. Seseorang pada dirinya hanya ada khauf, rasa takut kepada Allah, maka yang terjadi juga tidak baik penghambaan. Tidak baik penghambaan. Dia maunya dalam rumah saja, nggak mau keluar. Dulu kenapa nggak keluar? Saya takut nanti kalau berbicara lisan tergelincir dosa. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Saya takut, saya usah keluar, dalam rumah saja. Dalam rumah saja. Akhirnya dia mengasingkan diri, hidup dalam goa, gak mau bermasyarakat. Keliru. Karena tidak ada roja, maka ketakutannya semacam itu. Maka dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada.
Kita takut kepada Allah. Azabnya sangat dahsyat. Neraka Allah yang paling ringan, bara api diinjak, ubun-ubun mendidih. Mana ada api dunia baranya diinjak, ubun-ubun mendidih? Gak ada. Paling-paling bara api diinjak yang kepanasan, yang gosong ya telapak kaki, ubun-ubun gak sampai mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Bara api diinjak, ubun-ubun mendidih. Jangankan siksa neraka, melihat malaikat saja sudah merupakan siksa tersendiri. Mendengar suara neraka saja sudah merupakan siksa tersendiri, apalagi melihat nerakanya. Maka ketakutan semacam ini menjadikan orang jalanin hidup hati-hati. Dia tidak bohong, dia tidak memusuhi kaum muslimin, dia mencintai kaum muslimin, dia ta'awun kerjasama dengan kaum muslimin, dia peduli orang miskin, dia sholat sebaik-baiknya, takut jangan sampai ninggalin sholat. Dia tidak ninggalin sholat Jumat karena takut. Dia tidak bermuamalah riba, takut. Dengan adanya takut, hidup hati-hati, jalanin hidup hati-hati. Suatu ketika tergelincir berbuat dosa, ada roja, ya Allah saya berbuat dosa. Innaka antal ghafurur rahim, mohon ampun. Jalan hidup biasa lagi, wajar semestinya, hati-hati. Suatu ketika tergelincir, karena memang manusia bukan malaikat, bisa saja tergelincir. Ketika tergelincir, mohon kepada Allah, ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, ampuni. Nah, jadi kedua-duanya harus ada, roja dan khauf harus ada, gak boleh salah satunya. Kemudian dengan adanya roja, di mana manusia banyak berharap terhadap keutamaan, maka akan terjadi kualitas dan kuantitas ibadah sebaik-baiknya. Misalnya tahu bahwasanya pergi ke masjid satu langkah akan meningkatkan derajat, satu langkah ke depannya lagi menghapus dosa, satu langkah angkat derajat, satu langkah menghapus dosa, dengan ketentuan wudunya dari rumah. Maka orang pun berharap keutamaan yang sangat besar ini. Wah, jangan sampai saya pergi ke masjid kecuali sudah wudu. Jadi baiklah ibadah dengan adanya roja. Kemudian seseorang tahu bahwasanya salat sunnah qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, utamanya besar sekali. Maka orang pun berharap jangan sampai saya tertinggal dari salat subuh. Orang tahu bahwasanya pada hari Senin amalan manusia dilaporkan, maka orang senang berpuasa Senin, dia pun berusaha untuk puasa Senin Kemis. Ini karena roja. Jadi roja menjadikan orang bagus kuantitas dan kualitas ibadahnya. Demikian pula khauf. Maka dua-duanya harus berjalan seimbang. Jadi kalau mahabbah sudah pasti kita cinta Allah, bagaimana cinta kepada Allah sampai imbangi dengan dua pilar, roja dan khauf. Ini terkandung dalam makna alhamdulillahirabbil alamin, itu rojanya, ar-rahmanir rahim itu rojanya, maliki yaumiddin itu khauf. Sekarang kita membahas maliki yaumiddin yang maknanya khauf. Manusia nanti dibangkitkan dari alam barzah. Ketika dibangkitkan dari alam barzah, orang-orang kafir mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir mengatakan, ya wailana ma
mab'atana min marqadina. Celaka siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Celaka ini. Kalau orang mukmin mengatakan hadza mau'adur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman dan benarlah para rasul. Oleh itu ucapannya orang mukmin. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Secara bahasa dipahami berarti orang-orang di alam barzah itu tidur. Tidur itu identik dengan ketenangan. Berarti gak ada apa-apa. Oh, berarti gak ada siksa kubur. Secara bahasa ayat ini dipahami tidak ada siksa kubur. Tetapi memahami ayat ini dengan menyimpulkan tidak ada siksa kubur itu sesat. Banyak ayat yang lain yang menunjukkan adanya siksa kubur. Misalnya di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi petang neraka ditampakkan terus. Wa yauma taqumu sa'atu, dan nanti pada hari kiamat adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Malaikat, masukkan Fir'aun ke dalam neraka yang sangat dahsyat azabnya. Ayat ini menunjukkan ada dua siksa. Siksa yang kedua adalah di akhirat nanti, masukkan ke dalam neraka. Loh, siksa yang pertama apa? Kapan siksa yang pertama? Ditampakkannya neraka pagi petang yang nantinya pada hari kiamat masukkan ke dalam neraka. Siksa yang pertama baru diperlihatkan. Di mana? Jelas ini di alam barzah. Alam barzah ada siksa kubur, dan kita juga berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi ada siksa kubur. Tapi surat Yasin tadi secara bahasa dipahami tidak ada siksa kubur. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Bukan tidak ada siksa kubur. Makna dari ayat ini adalah, silahkan buka tafsirnya. Makna dari ayat ini adalah azab yang akan mereka hadapi setelah dibangkitan di alam barzah, mulai proses di mahsyar sampai lewat di atas sirat mustaqim, itu adalah keadaan yang sangat mengerikan, yang siksa kubur gak ada bandingannya. Siksa kubur itu sendiri siksa yang sangat dahsyat. Kita mengetahui dari hadis Nabi, orang yang ditanya gak bisa menjawab, ditanya malaikat tidak bisa menjawab, malaikat pukul dan dia menjerit. Yang jeritanya didengar oleh siapa saja yang bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Kemudian dia kuburannya di alam barzah menggigit, badannya hancur, tulangnya patah-patah, dia menjerit dan terus menjerit. Dan siksa-siksa yang lainnya yang sangat dahsyat di alam barzah. Tapi itu semuanya gak ada apa-apanya dibandingkan nanti proses keadaan yang sangat dahsyat di mahsyar nanti. Maka siksa kubur diungkapkan dengan marqad, tidur, ketenangan, kedamaian, karena tidak ada apa-apanya kadarnya dibandingkan dengan siksa yang akan dihadapi di mahsyar nanti. Proses-proses apa saja sampai di atas sirat itu berat sekali. Maka ini sangat menakutkan. Itu yang dimaksud. Kemudian ketika orang-orang di mahsyar, ada apa? Ada apa ketika orang-orang di mahsyar? Mereka menghadapi hisab yang pertama. Apa hisab yang pertama? Hisab yang pertama adalah ditampakkannya amalan-amalan. Baru ditampakkan. Mereka melihat amalan-amalannya. Hisab yang pertama ini itu penampakan amalan-amalan. Maka manusia satu yang lainnya masih bisa membela diri, masih bisa saling menyalahkan. Gara-gara kamu, gara-gara dia, oh enggak, masih saling membela diri dan saling menyalahkan. Ini ketika ditampakkan amalan.
Sampai setan sendiri yang di dunia profesinya mengganggu manusia, nanti di sana tidak mau disalahkan. Kita bisa melihat dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ini setan tidak mau disalahkan. Kita lihat surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayatnya ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Apa kata setan? Setan mengatakan Allah berjanji kepada kalian dan Allah menepati janjinya. Aku juga berjanji kepada kalian, tapi aku menyelisih janji aku, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku ini tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian. Aku kan cuma ngajak-ngajak tok. Kata setan, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kekuasaan apa-apa, illa an da'autukum, aku cuma ngajak-ngajak to, fastajabtum li. Kalian saja kenapa mau mengikuti ajakan saya? Aku cuma ngajak-ngajak to, gak punya kekuasaan apa-apa. Fala talumuni, jangan cela aku, kata setan. Walumu anfusakum, cela kalian sendiri. Setan tidak mau disalahkan. Nyata-nyata profesinya mengganggu, gak mau disalahkan. Ini ketika ditampakkannya amalan, hisab yang pertama. Hisab yang kedua, catatan dibagi. Buku amalan dibagi. Buku catatan dibagi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, apa terusannya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, apa terusannya? Apa terusannya? Apa terusannya? Terusannya apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, apa terusannya? Saya juga lagi blank ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerimanya dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kelompoknya, kepada keluarganya dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang menerima catatannya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan mengatakan thubura, celaka, celaka. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, padahal dulu di dunia, di kelompoknya dia orang-orang yang senang, tapi nanti di sana sengsara. Jadi semoga kita menerima catatan amal dari sebelah kanan, bukan dari belakang punggung. Ini hisab yang kedua, dibagikan catatan amalan. Kemudian ketika catatan amalan dibagi, orang-orang pendosa yang berbuat dosa, mereka sangat ketakutan sekali. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 49. Wa wudi'al kitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadribu rabbuka ahada. Mereka membuka catatannya, buka tulisan catatan amalannya. Mereka ketakutan dan mengatakan, catatan macam apa ini? Tidak meninggalkan amalan saya sedikit pun, yang besar, yang kecil, semuanya tercatat.
ketakutan. Ketika hisab yang kedua ini, ketika catatan sudah dibagikan, sudah tidak ada saling membela diri, sudah tidak ada saling menyalahkan, sudah iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan di dunia, apa yang dulu ditanam, sekarang saatnya memanen. Catatannya sudah, ini gak bisa dipungkiri. Pada ketakutan kita balik, katakan mulai umur 15 tahun sampai meninggal nanti umur 100 tahun, semoga panjang umur misalnya, atau rata-rata ya 60 tahun, 70 tahun. Mulai umur 15 tahun itu mulai dicatat karena dia mulai balik. Sampai umur 100 tahun berarti berapa umurnya? Sampai umur 70 tahun berapa umurnya? Setiap kata yang dia lontarkan ada malaikat yang mencatat. Setiap gerakan yang dia lakukan ada malaikat yang mencatat. Satu pekan kemarin apa yang kita lakukan per jam, per menit, per detik, kita bisa saja lupa. Tetapi semuanya lengkap dicatat sana dan nanti akan disodorkan kepada kita, kemudian dibagikan. Maka dengan membahas Malik Yaumiddin, maka yang ada adalah rasa takut. Yang adalah rasa takut. Selain hisab ada apa? Selain hisab ada timbangan. Amalannya ditimbang. Satu dalil menyatakan yang ditimbang adalah amalannya. Loh, bagaimana amalan ditimbang? Amalan kan sesuatu yang abstrak, masa bisa ditimbang? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah. Allah Maha berkuasa. Dan kita mendapati hadis sesuatu yang abstrak Allah wujudkan menjadi konkret tentang kematian. Ketika penghuni sorga sudah di sorga semuanya, karena penghuni sorga ada yang mampir dulu ke neraka. Nah, ketika penghuni sorga sudah di sorga semuanya dan penghuni neraka tentunya mereka di neraka, Allah perlihatkan kematian dalam rupa domba. Penghuni sorga melihat domba, penghuni neraka melihat itu domba. Domba itu adalah kematian. Domba itu adalah kematian. Penghuni sorga melihat itu domba, wujud daripada kematian. Penghuni neraka juga demikian. Kemudian domba itu disembelih, jadinya mati. Kematian sudah disembelih, maka kematian mati. Artinya tidak ada kematian lagi sudah, karena sudah disembelih. Maka penghuni surga selama-lamanya di surga, orang kafir yang di neraka selama-lamanya di neraka. Sesuatu yang abstrak Allah wujudkan konkret. Jadi tidak ada yang muskil, tidak ada yang susah untuk dipahami ketika kita membaca hadis amalan ditimbang. Dalam hadis yang lain menunjukkan yang ditimbang juga orangnya ditimbang. Ada hadis kita bisa melihat juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang di dunia gemuk besar, tapi nanti di akhirat di timbangan beratnya tidak ada seberat sayap nyamuk. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika naik pohon korma, petisnya kelihatan kecil. Para sahabat ketawa dengan petisnya yang kecil, maka Nabi mengatakan, kenapa kalian mentertawakan? Petisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di mizan timbangan nanti sangat berat. Maka ini dalil menunjukkan yang ditimbang orangnya. Ada dalil juga yang menunjukkan yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatannya. Misalnya tentang hadis bitokoh. Tentang hadis bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Orang mendapatkan catatan sejumlah 99 lembar yang luasnya dan panjangnya sangat luas sekali. Jumlahnya 99 lembar dan isinya catatan kejelekan, nggak ada kebaikannya sama sekali. Kemudian orang itu mengakui sepenuhnya, yaitulah yang dilakukan ketika hidup, dan dia merasa binasa sudah dirinya. Kemudian Allah perlihatkan kartu bertuliskan la ilaha illallah, yang ada pada dirinya satu kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Ditimbang
antara kartu yang bertuliskan la ilaha illallah dengan lembaran-lembaran yang sangat banyak yang isinya kejelekan toh, maka lebih berat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, maka dia pun selamat. Ini hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi yang ditimbang adalah lembaran-lembarannya. Allahu a'lam bagaimana, yang jelas kita mengimani ada mizan, ada penimbangan. Kemudian setelah ada mizan, penimbangan, ada apa lagi proses di mahsyar? Ada proses yang namanya kondisi yang sangat gelap. Jadi Allah gelapkan sehingga gelap sekali. Gelap sekali, petang dedek, very dark, very gloomy, sangat gelap sekali. Tapi orang muslim bisa berjalan terarah dengan cahaya keislamannya, cahaya yang menerangi dirinya sesuai dengan kadar keislamannya ketika di dunia. Orang-orang kafir sedikit pun tidak ada cahaya, maka orang kafir gak tahu arah, berjatuhan ke dalam neraka. Orang muslim meskipun tidak ada cahaya, karena Allah bentangkan kegelapan yang luar biasa, gelap sekali, orang muslim berjalan terarah dengan cahaya keislaman yang menerangi dirinya. Tapi perlu kita hati-hati, orang muslim perlu kita hati-hati. Orang muslim memang bisa ada cahaya keislamannya sehingga jalan terarah. Tetapi kata Nabi SAW, cahayanya akan menjadi redup dan redup dengan kedzoliman yang dia lakukan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang muslim itu bisa berjalan ketika Allah bentangkan kegelapan yang luar biasa dengan cahaya keislamannya. Tetapi cahaya ini menjadi redup dan redup gara-gara kedzoliman yang dia lakukan di dunia. Berbuat zalim kepada kawannya, berbuat zalim kepada tetangganya, menjegal kawannya, menjegal tetangganya, menjegal rival dagangnya, dan kedzoliman yang lain. Maka sebenarnya cahaya menjadi redup. Wal'iyadzubillah, jangan sekali-kali berbuat kedzoliman. Kedzoliman apapun jangan sekali-kali. Justru sesama muslim untuk kebaikan, ta'awun, saling membantu, saling bekerja sama. Jangan saling membelakangi, jangan saling sikut. Ini kedzoliman. Nanti pada hari kiamat cahaya keislamannya akan semakin redup. Wal'iyadzubillah. Nah, orang kafir gak tahu arah dan mereka tidak punya cahaya, jatuh ke dalam neraka. Orang muslim berjalan terarah menuju sirat mustaqim. Sirat mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ada orang yang berjalan, kata Nabi SAW, melewati sirat mustaqim ini seperti kilat, sekejap mata langsung sampai di halaman surga. Ada yang berlari sangat kencang, ada yang seperti melewatinya seperti kencangnya angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, semuanya selamat. Kemudian ada yang merangkak jatuh ke dalam neraka. Berarti orang muslim yang mampir dulu ke dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, konglomeratnya para sahabat, suatu ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, pernah mendengar Nabi bersabda tentang saya?" "Iya." Apa kata beliau? Beliau bersabda, Abdurrahman bin Auf nantinya masuk surga tapi dengan merangkak. "Oh, saya gak mau masuk surga dengan merangkak, saya gak mau." Maka Abdurrahman bin Auf keluarkan ontanya, sampai sekian ratus onta. Di atas onta itu ada perhiasan emas, dinar dan yang lainnya. Ini untuk perjuangan kaum muslimin. Saya tidak mau masuk surga dengan merangkak. Kira-kira kita merangkak apa lari? Kira-kira kita merangkak apa lari? Apa cepat seperti angin? Semoga seperti kilat. Amin. Ini tergantung kondisi keislaman, keimanan kita di dunia. Di dalam hadis Imam Muslim, yang berada di kanan dan kirinya orang ketika melewati sirat itu
silaturrahim dan amanah. Dalam hadis Imam Muslim, yang mendampingi orang ketika melewati di atas sirat adalah silaturrahim dan amanah. Maka jangan mengabaikan silaturrahim, jangan mengabaikan amanah, karena dua hal ini yang mendampingi orang ketika jalan di atas sirat. Silaturrahim yang paling tinggi kelasnya adalah ketika saudaranya mendiamkan, dia tidak merasa didiamkan, dia tetap menyapa, tetap datang nyambangi. Ketika saudaranya memutuskan hubungan, tidak mau datang ke rumahnya, dia nggak peduli itu, dia tetap datang ke rumahnya. Ini silaturahim yang paling tinggi, dan itu nanti akan mengiringnya ketika di atas sirat. Demikian pula amanah, jangan sekali-kali menyia-nyiakan amanah. Amanah apapun, sekecil-kecilnya, yang jelas itu amanah. Dalam keluarga tentunya amanah posisi sebagai suami, bagaimana mengarahkan rumah tangga. Sebagai istri mendapatkan amanah posisi istri, bagaimana berbuat dalam rumah tangga. Ketua RT ada amanah, ketua RW amanah atas warganya, sampai presiden. Posisi dimanapun seseorang mendapatkan amanah. Ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Atau masjid, ketua takmir, sekolah, kepala sekolah, dan yang lainnya. Jaga amanah baik-baik. Silaturahim dan amanah yang mendampingi seseorang ketika lewat di atas sirat. Kemudian ketika mereka lewat di atas sirat sudah selamat, apakah langsung masuk surga? Tidak. Mereka belum bisa masuk surga. Mereka berada fi arasatil jannah, di halaman surga. Gak bisa masuk dulu. Gak bisa masuk dulu. Ada ulama yang menjelaskan kesempatan tidak langsung masuk surga. Di situ Allah menghilangkan rasa dengki yang ada di antara mereka, sehingga ketika masuk surga nanti sama sekali tidak ada rasa dengki. Maka tidak ada penghuni surga satu dengan yang lainnya, dengki tidak ada. Tidak ada dengki. Dengki dalam kebaikan namanya bukan dengki, namanya ghibtah, dan itu diperintahkan. Ghibtah, dengki dalam kebaikan diperintahkan. Kapan masuk surga? Nunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru surga dibuka dan penghuni surga bisa memasukinya. Kita bisa lihat dalam surat Az-Zumar yang menunjukkan bahwasanya orang tidak bisa langsung masuk surga. Surat Az-Zumar surat 39 insyaallah bapak-bapak ada yang hafal tentang orang kafir yang masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Untuk orang mukmin yang masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada perbedaan. Untuk orang kafir yang masuk neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Untuk orang mukmin yang masuk surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada beda apa? Ada beda apa? Ada beda apa? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ini untuk orang kafir yang masuk neraka. Untuk orang mukmin, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya cuma apa? Wa. Bedanya cuma huruf wawu, wa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka mendatangi neraka, neraka dalam keadaan terbuka, mereka langsung masuk ke dalam neraka. Itu neraka. Untuk surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah surga itu. Ada kata-kata wa yang artinya dan. Di sini maksudnya surga tidak dibuka dari awal. Berbeda dengan neraka yang dibuka dari awal.
Jadi butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara global tentang Maliki Yaumiddin, kalau mau dibaca secara rinci tentunya ada kitabnya tersendiri. Intinya Maliki Yaumiddin di situ maknanya adalah khauf. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Maknanya roja, berharap. Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai hari kiamat, maknanya adalah khauf. Kemudian yang berikutnya kita melanjutkan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat poin yang A. Kenapa tidak na'budu iyyaka? Nasta'inu iyyaka. Redaksinya tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tetapi iyyakanya didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kenapa iyyakanya didahulukan? Ini faedahnya lil hasr. Lil hasr artinya pembatasan, sehingga membatasi masuknya wa. Hanya, kalau diterjemahkan, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tertutup wa, tertutup dan. Kalau tidak ada pembatasan, maka wa bisa masuk. Aku menyembah kepadamu ya Allah, dan juga menyembah Nyi Roro Kidul, dan jimat-jimat, dan raja-raja, dan gunung, dan apa. Itu ketika tidak ada pembatasan, maka bisa masuk apa saja, dan. Tetapi di sini iyyaka didahulukan lil hasr, pembatasan. Maka hanya Allah saja, menunjukkan apa? Penegasan tauhid. Redaksinya menunjukkan penegasan tauhid. Hanya kepada Allah saja. Nyi Roro Kidul, no way. Bukan Tuhan, Tuhan Allah. Gunung Kawi untuk kekayaan, no way. Gak. Pergi ke Borobudur, kemudian tangannya masukkan ke stupa lubang, katanya kalau nyampe nanti kaya. Mak nyampe, nanti kaya, no way. Keselamatan hanya kepada Allah. Ngitung weton, no way. Sebagian kaum muslimin masih ngitung weton. Ketika mau menikahkan putra putrinya, sang pemuda jejaka misalnya dan sang gadis, sang pemuda, sang gadis sudah cocok, sudah jatuh cintrong, tinggal acara pernikahan saja. Kedua orang tuanya bertemu. Ini hari baiknya hari apa? Dilihat tanggalnya, dihitung-hitung wetonnya. Harus ini, kalau ini nanti bahaya. Loh, katanya yang memberi keselamatan Allah, kok masih menyerahkan kepada ngitung-ngitung weton? Ini belum benar iyyaka na'budunya. Jadi sholatnya belum benar. Sah, bisa saja sah. Wong pengertian sah kan asal terpenuhi syarat dan rukun maka sah. Tapi orang sholat baca iyyaka na'budu masih menyandarkan keselamatan kepada weton. Kalau enggak weton nanti sial naas. Belum benar iyyaka na'budunya. Nabi SAW memberantas akidah orang-orang jahiliyah yang mensakralkan bulan Shofar. Mereka mengkeramatkan bulan Shofar. Hati-hati dengan bulan Shofar, nanti sial. Maka Nabi berantas. La adwa wala tiyarota wala shofaro, kata Nabi. Gak ada adwa, gak ada tatawur, dan gak ada Shofar. Padahal bulan Shofar ada. Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada bulan Shofar. Nabi mengatakan la Shofar, enggak ada bulan Shofar. Maksudnya tidak ada bulan Shofar sebagaimana keyakinan jahiliyah disakralkan sehingga
mengkeramatkan bulan Safar, hati-hati jangan ada acara di bulan Safar, bisa sial, Nabi berantas. Maka orang yang iyyaka na'budu ganjarakan kepada weton. Orang yang iyyaka na'budu gak akan ketika mau dagang datang ke Mbah Kober. Mbah Kober, saya mau dagang, tolong minta centong saktinya. Lo centong lo kalau di pasar harganya 3.000 5.000, tapi kalau beli di Mbah Kober centong bisa 3 juta. Biar laris warungnya misalnya. Ternyata suatu ketika kurang laris, datang ke Mbah Kober lagi. Kata Mbah Kober, kalau pengen laris maharnya lebih mahal. Maharnya lebih mahal. Anda nanti saya kasih pagar goib. Pagar goib. Maharnya sekian. Ada yang dikasih sabuk. Kaum muslimin memandang itu bagian dari Islam. Padahal itu bukan ajaran Islam. Itu jimat semuanya dari setan, bukan dari Islam. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami minta tolong. Ini dari sisi redaksi. Kenapa iyyaka didahulukan, dikedepankan? Sekarang yang B. Sekarang yang B. Permohonan kepada Allah dibenarkan jika memenuhi penghambaan diri kepadanya. Na'budu dulu baru nasta'in. Urutannya begitu. Na'budu dulu baru nasta'in. Menghambakan diri kepada Allah dulu baru meminta. Urutannya harus demikian. Apa maknanya di sini? Gak pantas orang banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah lalu minta kepada Allah. Gak pantas. Orang yang memohon kepada Allah, yang meminta kepada Allah, yang berharap nanti Allah kabulkan adalah orang yang memenuhi ketentuan-ketentuan Allah. Sekarang kita lihat gambaran di dunia. Misalnya ada seorang karyawan, dia kerjanya gak becus, targetnya gak terpenuhi, masuk kerjanya asal-asalan, pulangnya cepat, dalam jam kerja ngobrol, pekerjaannya terbengkalai gak karu-karuan, nuntut gaji, ya marah majikannya. Demikian pula penghambaan diri kepada Allah harus sebaik-baiknya. Tinggalkan yang haram, jangan lakukan yang Allah larang. Penuhi apa yang merupakan perintahnya, terus memohon, pantas. Maka na'budu iyyaka, na'budu dulu baru nasta'in. Allah berfirman tentang ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Terusannya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada kamu, hai Muhammad, jawab, aku ini dekat. Aku mengabulkan doanya mereka ketika mereka berdoa. Oleh karena itu, penuhilah apa yang merupakan ketentuanku. Aku memenuhi permintaan mereka. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang merupakan perintahku. Jadi, pantas kalau orang taat memohon. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis dan bisa dilihat dalam Arba'in Nawawi. Nabi bersabda tentang seseorang melakukan perjalanan capek, letih, rambutnya kumel, acak-acakan, bajunya gak karu-karuan, kemudian dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, memohon kepada Allah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, baju yang dipakai dari hasil yang haram. Mana mungkin Allah mengabulkan? Kondisinya lusuh kayak apapun, orangnya sengsara kayak apapun, gak mungkin Allah kabulkan. Jadi di sini poin yang B ini ketentuannya demikian. Na'budu dulu, penghambaan diri sebaik-baiknya, baru nasta'in. Kemudian yang C, mengandung bantahan untuk paham Jabariyah dan Qadariyah. Mengandung bantahan
untuk paham Jabariyah dan Qadariyah. Apa Jabariyah? Ini adalah masalah takdir. Ini adalah masalah takdir. Jabariyah adalah mereka memandang bahwasanya manusia tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Manusia tidak punya kehendak dan manusia tidak punya kemampuan. Kehendaknya manusia, kemampuan manusia itu nisbi, bukan hakiki. Karena kehendaknya manusia, perbuatannya, kemampuan manusia sesungguhnya adalah kehendak dan kemampuan Allah. Ibaratnya kata orang Jabariyah, wayang yang tidak punya kehendak dan kemampuan. Kehendak dan kemampuannya wayang sesungguhnya ada pada dalamnya. Jadi wayang kehendaknya dan kemampuannya nisbi, yang sesungguhnya ada pada dalamnya. Demikian pula manusia. Manusia tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Ini Jabariyah. Kalau Qadariyah apa? Qadariyah kebalikannya. Manusia punya kehendak dan kemampuan sebebas-bebasnya, mutlak 100%, gak ada kaitannya sedikit pun dengan Allah. Jadi satunya ekstrem kanan, satunya ekstrem kiri. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berpaham Jabariyah, dalilnya juga Al-Quran. Di antara dalil orang-orang Jabariyah adalah wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi ketika kamu melempar, sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ini dalilnya Jabariyah. Dan ini bisa bahaya sekali. Bukanlah kamu mencuri ketika kamu mencuri, tapi yang mencuri adalah Allah. Bisa bahaya sekali. Ini Jabariyah. Kalau Qadariyah, dalilnya juga Al-Quran. Di antaranya surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Kaum itu nasibnya mau berubah apa enggak, ya kaum itu sendiri, enggak ada kaitannya dengan Allah. Jadi dalilnya Al-Quran. Kita sampaikan, tidak ada orang Islam siapapun di muka bumi kecuali mengatakan referensinya, rujukannya adalah Al-Quran. Pasti gak ada satu orang Islam pun yang mengatakan rujukan kami bukan Al-Quran. Gak ada. Semua orang Islam mengatakan rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi kok bisa berpaham Jabariyah yuk? Tapi kok bisa berpaham Qadariyah yuk? Sampai ada yang berpaham liberal, seperti orang-orang liberal mengatakan semua agama benar, LGBT itu halal sah, dan pemimpin itu boleh orang kafir. Sampai ada pilkada yang salah satu calonnya nanti orang kafir dibela-belain oleh orang-orang liberal. Dasarnya Al-Quran, dan membahasnya sedemikian panjang lebar dengan Al-Quran. Semua orang Islam itu pasti rujukannya Al-Quran. Tapi kenapa banyak kesalahan-kesalahan semacam itu? Karena Al-Quran dan hadis belum titik. Al-Quran dan hadis belum titik, masih koma, ada kelanjutannya. Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat itu yang betul. Karena pemahaman sahabat dijamin betul. Allah memberikan legitimasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang telah diridhoi. Surat At-Taubah ayat 100. Kemudian Allah menyatakan pemahamannya para sahabat itu menjadi parameter di dalam beragama. Surat An-Nisa ayat 115. Beragama tidak dengan pemahaman sahabat, silahkan kata Allah, nuwallihi ma tawalla, silahkan, wa nuslihi jahannam, tapi akan kami masukkan ke dalam jahannam. Jadi semuanya Al-Quran. Dan Allah sudah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnata wa ibtigha'a ta'wili. Allah berfirman, Al-Quran itu redaksinya ada dua macam. Yang pertama
redaksi muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Kalau muhkamat dibaca langsung bisa dipahami maknanya, tapi mutasyabihat itu bisa mana A, bisa mana B, bisa mana C, ini yang mana? Itu informasi Allah. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan akan menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai kesempatan untuk dicari-cari takwilnya untuk menyebarkan fitnah. Jadi semuanya mengatakan Al-Quran, tapi dengan pemahaman siapa? Siapa yang paling paham? Yang paling paham adalah para sahabat. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi gak ada yang paham. Kesimpulannya yang paling paham adalah para sahabat, maka beragama harus dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat dalam beragama, amalan para sahabat dalam beragama itu sudah sempurna. Allah turunkan ayat sebagai ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku nyatakan agama kalian sempurna. Maka apa yang ada pada kehidupan sahabat harus ada di zaman kita sekarang ini. Apa yang tidak ada pada sahabat di dalam beragama jangan diada-adakan. Jadi pemahaman sahabat harus menjadi parameter. Tidak ada pemahaman sahabat Jabariyah, tidak ada pemahaman sahabat Qadariyah, tidak ada. Adanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pemahaman sahabat. Karena tidaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali semuanya bersumber dari para sahabat. Baik, kita sedikit lagi mungkin nambah 2 menit setengah. Mana yang menunjukkan Jabariyah, bantahan Jabariyah, dan mana yang menunjukkan Qadariyah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami menyembah. Menunjukkan orang punya kehendak apa enggak? Hanya kepadamu kami menyembah. Menunjukkan orang punya kehendak? Menunjukkan orang punya kehendak. Ini bantahan untuk Jabariyah yang mengatakan manusia enggak punya kehendak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, minta tolong. Menunjukkan bantahan kepada Qadariyah yang memiliki pandangan manusia mau berbuat kayak apapun, nasibnya kayak apapun, kehendak dan kemampuannya terserah sepenuhnya, gak ada kaitannya dengan Allah. Maka terbantah dengan ayat ini, wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong, minta tolong. Menunjukkan kemampuan dan kehendak manusia tidak mutlak. Masih ada kehendak dan kemampuan yang lebih besar, yaitu kehendak dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak perkirakan tadi selesai membahas Al-Fatihah, tapi ternyata tidak selesai sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saja, mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan katanya nih. Silakan Pak. Jangan susah-susah ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kadang-kadang saya agak confused, agak bingung terkait seperti kalau kita berpegangan. Seperti kita? Kita berpegangan Quran dan Sunnah Rasul untuk mencapai akhirat yang kita harapkan sebenarnya kita ini surga. Terkait dengan kaum dan wajah tadi, itu adalah pegangan kita untuk menjalankan ibadah Quran dan Sunnah Rasul. Begitu kan? Iya. Nah, sekarang permasalahan fenomena yang kita katakan bahwa yang kita temukan, kita kejadian yang nyata. Anak dari kecil dituntun menjadi anak soleh, mulai ngaji, sampai dan sebagainya, tapi terakhir dia masih dalam keadaan kemaksiatan, narkoba dan sebagainya. Kemudian dari satu sisi ada dari golongan anak yang terdidik tidak dalam kondisi muslim, tidak soleh, tapi dia berakhir kudus pernah banyak keadaan. Nah, permasalahannya terkait dengan kaos dan produk tadi itu hubungannya dengan foto dan kodar terkait dengan lauk mampus yang sudah ada sebelum kita lahir mungkin, atau barangkali kita lahir buku kita itu sudah ada di atas.
si A mungkin ini jalur neraka, mungkin jalur surga dan sebagainya. Mohon dijelaskan kaitannya kalau mahfuz, foto dan koda, kemudian terkait dengan aplikasinya berpegangan pada raut dan koda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah tentang masalah qada dan qadar, bahwasanya semuanya sudah Allah tetapkan dengan perbuatan manusia. Kalau memang sudah Allah tetapkan si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, terus gimana orang yang sudah ditetapkan sebagai ahli surga lantas dia di dalam menjalani kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka sampai mati? Wis nggak ngaruh. Wong yang terpenting sudah dicatat ahli surga ya ahli surga. Perbuatannya nggak ngaruh. Kemudian orang yang dicatat dengan perbuatannya ahli neraka, ternyata berbuat baik luar biasa, sholat bahkan berjamaah 5 waktu, baca Quran selalu khatam, birrul walidain luar biasa, kepada tetangga sangat peduli. Nggak ada artinya. Wong sudah dicatat sebagai ahli neraka kok. Barangkali sekilas begitu dipahami, maka kita sampaikan itu pemahaman yang keliru. Dan banyak orang memahami masalah qada dan qadar atau ringkasnya memahami takdir dengan pemahaman seperti ini banyak sekali. Kemudian mereka akhirnya menghilangkan takdir. Gak usah beriman kepada takdir, karena beriman kepada takdir mengharuskan kita mengatakan Allah dolim. Allah menetapkan si fulan ahli surga, kenyataannya maksiat gimana? Ya sudah ada artinya perbuatannya. Mau sudah catat ahli surga ya pasti masuk ahli surga. Sementara yang tercatat sebagai ahli neraka ternyata dia berbuat baik luar biasa, ya nggak mungkin masuk surga. Wong sudah dicatat ahli neraka. Berarti kita harus meyakini Allah berbuat dolim. Oleh karena itu hilangkan iman kepada takdir. Ini banyak kaum muslimin yang seperti itu, banyak. Termasuk mohon maaf para profesor juga demikian. Saya tidak mengada-ngada, tetapi kawan-kawan saya yang mengambil S2 dan S3, guru besarnya mengarahkan agar rukun iman itu 5 saja. Yang keenam iman pada takdir dibuang. Kenapa ini? Tidak lain karena salah di dalam memahami takdir. Bagaimana memahami takdir? Ini pembahasan yang sangat panjang. Mungkin saya sampaikan global saja, semoga bisa dipahami. Di dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya itu sudah Allah catat di dalam Lauh Mahfuz. Yang demikian itu sangat gampang bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian sangat gampang bagi Allah. Jadi apa yang terjadi pada makhluknya, bukan manusia saja, seluruh makhluk, daun per helai, manusia pergerakan, per nafas, per detik, angin, air, semuanya sudah Allah catat. Apa yang terjadi pada mereka nantinya sudah Allah catat. Kapan Allah mencatatnya? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nabi yang menjelaskan. Jadi sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah Allah catat. Termasuk si fulan sebagai ahli surga, si fulan sebagai ahli neraka, semuanya sudah Allah catat, tidak ada yang tidak tercatat. Allah catat di dalam Lauh Mahfuz. Inna dzalika fi kitab, yang demikian sudah Allah catat di dalam Lauh Mahfuz. Nah, apakah pemahamannya seperti tadi? Tidak. Pemahamannya tidak seperti tadi. Kalau kita belajar takdir, maka sangat gampang memahaminya. Maka pelajarilah takdir, pahamilah dengan tuntunan dari Nabi.
yang sudah diajarkan pada para sahabat, maka kita selamat di dalam memahami takdir. Kandungan takdir itu ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalqu. Ringkasnya begini, karena sangat panjang kalau kita sampaikan. Apa yang Allah catat di dalam Lauh Mahfuz itu Allah tidak memaksakan. Saya ulangi lagi, apa yang Allah catat di dalam Lauh Mahfuz bukan berarti Allah memaksakan si fulan harus sebagai ahli neraka, si fulan harus sebagai ahli surga. Bukan Allah memaksakan. Tetapi yang Allah catat di Lauh Mahfuz adalah sesuatu yang akan terjadi dan Allah pasti tahu nantinya bagaimana. Karena ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi. Ilmu manusia meliputi sesuatu yang terjadi. Manusia baru tahu kalau sesuatu terjadi. Oh begitu, oh begitu, oh begitu. Itu manusia. Tapi ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi. Si fulan sejak lahir nanti per detiknya gimana sampai endingnya nanti gimana, sebagai ahli surga apa sebagai neraka. Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah tentang sesuatu yang belum terjadi itulah yang Allah catat. Sekali lagi, Allah mencatat berdasarkan ilmunya, pengetahuannya, bukan memaksakan. Si fulan nantinya ahli surga, Allah tahu si fulan nantinya ahli surga, akan berbuat bagaimana Allah tahu. Itulah yang Allah catat. Jadi bukan memaksakan. Kabarnya seperti ini, nggak tahu pas apa enggak, tetapi barangkali begini, karena saya tidak tahu dunianya. Dunia properti. Dunia properti, seorang arsitek membangun apartemen sampai sekian lantai, katakan sampai 22 lantai. Setelah selesai, dia menulis catatan-catatan, kemudian dilaporkan kepada big boss, the owner. Lapor, sudah selesai, saya serahkan ini catatannya. Di antara catatannya di situ tertulis untuk lantai 8 ini ada catatan tersendiri, tolong diperhatikan untuk kayu-kayunya misalnya ya. Saya kan nggak tahu dunia properti. Untuk kayu-kayunya, kalau sudah 20 tahun, tolong harus segera diganti. Karena kalau tidak diganti bisa terjadi bahaya. Ini untuk khusus lantai 8. Kayu-kayunya tolong segera diganti. Kalau sudah 20 tahun nanti umurnya, karena bisa bahaya. Sekarang kita bertanya, kok dia bisa mencatat sesuatu yang belum terjadi? Nanti kalau 20 tahun kayunya tidak diganti, nanti akan berdampak begini. Kan belum terjadi. Kok dia bisa tahu? Padahal belum terjadi. Dia mencatat berdasarkan ilmunya, disiplin ilmu arsitek atau sipil begitu. Maka dia mencatat sesuatu yang belum terjadi dan benar. Karena berdasarkan ilmunya. Itu ada pada manusia, Allah tunjukkan seperti itu ada. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Maka manusia ketika lahir, bahkan sebelum lahir, nantinya mau gimana sampai endingnya sebagai ahli surga atau ahli neraka, Allah sudah tahu. Itulah yang Allah catat. Jadi bukan memaksakan dia harus sebagai ahli neraka, baiknya kayak apapun gak ada artinya. Dia dicatat sebagai ahli surga, maksiatnya kayak apapun gak ada artinya, harus ahli surga. Ya kalau begitu Allah zalim. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa mallahu yuridu dzulma lil ibad. Allah tidak pernah punya kehendak untuk menzalimi hambanya. Jadi globalnya seperti itu pemahaman tentang takdir. Kalau mau pembahasan selengkapnya atau rinci ya harus sabar duduk untuk beberapa pertemuan atau beberapa jam. Kiranya demikian Pak. Nggih. Cukup? Kalau sudah cukup ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin nanti kita sebelum meninggalkan masjid kita salat sunnah 2 rakaat dulu, karena memiliki faedah haji dan umroh secara sempurna. Orang salat subuh sudah tidak beranjak keluar sampai isyraq, lalu salat 2 rakaat, pahala haji dan umroh secara sempurna. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.